warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Suwito, Sekretaris Desa Mundak Jaya. Ingin memaparkan beberapa informasi tentang pemerintah Desa Mundak Jaya, di mana Desa Mundak Jaya awalnya berdiri sekitar tahun 1984. Desa Mundak Jaya dulu menginduk ke Desa Cibereng, kemudian Desa Cibereng dimekarkan dengan Desa Karangasem, dan terakhir kita hasil pemekaran dari Desa Karangasem, dan merupakan desa yang paling muda. Untuk luas wilayah Desa Mundak Jaya 378 hektar, di mana terdiri dari tanah darat 100 hektar dan tanah persawahan atau ekonomi 278 hektar. Sedangkan jumlah penduduk Desa Mundak Jaya yaitu pada tahun 2021 ini sekitar 4.626 jiwa. Adapun sebagian besar mata pencarian penduduk kami yaitu bercocok tanam atau pertanian padi sawah, dan merupakan konsen dari pemerintah Desa Mundak Jaya sendiri bahwa sektor pertanian akan menjadi sektor yang diutamakan dan diunggulkan dari desa kami. Untuk blok Desa Mundak Jaya sendiri itu terdiri dari 2 blok, yaitu blok Munjul dan blok Badak. Untuk blok Munjul sendiri terdiri dari 10 RT dan 2 RW. Untuk blok Badak terdiri dari 18 RT dan 3 RW. Awal berdiri Desa Mundak Jaya dan mengapa dinamakan Desa Mundak Jaya itu karena kita terdiri dari 2 blok, blok Munjul dan blok Badak, makanya dinamakan Mundak. Dan Jaya sendiri itu harapan dari warga Desa Mundak Jaya, di mana antara blok Munjul dan blok Badak mengharapkan desanya menjadi jaya. Sektor pertanian merupakan sektor yang ingin kita kembangkan lebih meningkat lagi, karena sebagian besar masyarakat kita berpenghasilan dengan mengandalkan dari sektor pertanian. Di samping sektor-sektor usaha lain, diantaranya yaitu industri rumah tangga, pengelolaan pembuatan tempe, di samping produk unggulan kita yaitu dari beras petani kita yang sudah kita kembangkan dan kita pasarkan ke beberapa mitra-mitra usaha dan yang lainnya. Sektor pertanian ingin jadi unggulan dari Desa Mundak Jaya, makanya kita konsen terhadap sektor pertanian, pembangunan pertanian, karena modal kita, masyarakat kita ada di sektor pertanian. Terkait dengan pembangunan di desa, yang tentunya selama ini kita banyak mendapatkan anggaran dari baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemerintah kabupaten. Hal itu tentunya sudah kita laksanakan dan sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lain yang ingin kita gerakan yaitu partisipasi swadaya dari masyarakat. Banyak hal yang ingin kita gali dari masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dan bergotong royong dalam proses-proses kegiatan pembangunan yang ada di desa. Proses pembangunan yang ada di desa melalui swadaya masyarakat, diantaranya yaitu
proses pembangunan masjid. Ada lagi proses pembangunan petilasan atau pendopo. Perkenalkan, nama saya Muhaimin, Ketua Koperasi Gapuktan Tanimulus, sekaligus CEO PT Tanimulus Emas, Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Ya, kami dari Koperasi Gapuktan Tanimulus, artinya mau sedikit coba mengulas terkait dengan Koperasi Gapuktan Tanimulus yang pada saat ini sudah sebagai induk 3 kecamatan, yaitu antara Kecamatan Cikedung, Kecamatan Trisi, dan Kecamatan Leleang. Dan keanggota pun juga itu sudah ada 2.475 dengan total luasan 10.000 hektar. Nah, ini merupakan sebuah hal yang besar. Kita memang bekerja sama, tetap berkolaborasi baik, koordinasi baik, berkomunikasi baik dengan pemerintah desa Mundak Jaya khususnya, yang memang secara orientasi pembangunan untuk tahun ini dan jangka panjang, bahwa Desa Mundak Jaya melalui pemerintah Desa Mundak Jaya ini kan pengen secara prioritas pembangunannya itu di sektor pertanian, karena potensi masyarakat Mundak Jaya itu didominasi oleh petani. Nah, untuk itu kita bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah desa bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup para petani yang ada di Mundak Jaya, di Kecamatan Cikedung, ataupun di wilayah binaan kita di 3 kecamatan tersebut. Nah, program-program yang kami usung saat ini yaitu yang pertama ini terkait dengan konsep korporatisasi pertanian, yang dimana ini merupakan sebuah gabungan ataupun petani yang terkonsolidasikan dalam sebuah sistem, dalam satu manajemen, dan dalam satu wadah. Nah, karena lewat korporasi petani ini sebetulnya sebuah langkah yang baik, langkah yang sangat strategis, karena kalau semisal kita masih sendiri-sendiri itu akan sulit bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup, daya tawar, dan yang lainnya. Nah, kalau kita sudah berkorporasi, artinya masuk dalam sebuah gabungan korporasi, ini akan sangat sungguh. Yang pertama, memudahkan. Nah, memudahkan di sini adalah tadi memudahkan tentang akses pembiayaan, karena
Korporasi Gapok dan Tani Mulus ini sudah bermitra dengan perbankan, yaitu dengan BNI. Bagaimana untuk menciptakan atau menghadirkan layanan pembiayaan mudah. Jadi bank ini ditarik ke tengah-tengah masyarakat, ke Koperasi Gapok dan Tani Mulus. Nah, sehingga para anggota cukup mengajukannya ke Koperasi Gapok dan Tani Mulus. Dan Koperasi Gapok dan Tani Mulus akan langsung memberikan realisasi pinjaman sesuai, pertama itu sesuai kemampuan, sesuai luasan, dan yang ketiganya adalah sesuai kekuatan. Nah, program yang kedua adalah kita terkait dengan masalah pupuk. Nah, pupuk ini memang menjadi sebuah dinamika di masyarakat yang berkembang saat ini. Masih ada sedikit kendala penyaluran, kendala sistem paket, dan yang lainnya. Nah, kami akan coba menghadirkan lewat korporasi petani ini, kita dengan bersinergi dengan pemerintah desa, yaitu dengan pendataan di RDKK, baik luasan, baik petani penggarap dan yang lainnya, itu kita sudah koordinasikan dengan pemerintah desa melalui kelompok-kelompok tani. Nah, yaitu untuk hal bagaimana penyaluran pupuk ini tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Nah, kita sebagai korporasi di sini, kita nanti akan dijadikan sebuah distributor pupuk yang bagaimana para petani ini akan mudah. Secara ketersediaan pupuk, kalau semisal distributornya di korporasi itu sendiri, ini akan mudah para petani ataupun anggota untuk mendapatkan pupuk. Nah, yang ketiga adalah program yang ketiga, yaitu tentang hilirisasi. Nah, hilirisasi di sini adalah Korporasi Tani Mulus menjamin kepastian pasar, menjamin kepastian panen pada saat panen itu sudah mulai. Nah, artinya para petani sekarang sudah tidak harus pusing lagi bagaimana terkait dengan semisal harga ini jatuh. Nah, karena Korporasi Gapok dan Tani Mulus ini sudah bekerja sama dengan mitra-mitra pasar, baik dengan BUMD, BUMN, dan swasta lainnya. Nah, BUMD di sini yaitu kita bekerja sama dengan BUMD dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu Food Station. Nah, dia sangat banyak sekali kebutuhannya. Nah, terus ada BUMN. BUMN di sini yaitu melalui holdingnya Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI. Di situ ada Pertani, ada BGR, ada Sangyang Sri, ada Nusindo. Nah, ini juga permintaannya besar. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan BUMN, itu ada PI Pangan. Nah, PI Pangan ini merupakan sama sebagai BUMN yang peranannya adalah bagaimana menyerap ataupun menerima hasil gabah yang disuplai ataupun dihasilkan oleh para petani. Nah, artinya di situ kita bagaimana dalam mengakomodir segala bentuk kebutuhan, karena terus terang petani ini punya 3 pokok masalah. Yang pertama tadi pembiayaan, yang kedua pemenuhan sarana produksi, dan yang ketiga adalah kepastian pada saat panen. Nah, ketiga-tiganya ini kami lagi coba berusaha, dan sekarang sudah kami lagi upayakan dan lagi jalankan agar para petani ataupun anggota yang tergabung di Korporasi Gapok dan Tani Mulus ini, dari 3 pokok masalah tadi ini sudah ada solusinya. Nah, market pasar yang lainnya adalah yaitu di Jogja Supermarket, ada di Transmart, dan juga kita mau merambah ke Suryator Serba. Nah, satu hal lain lagi yaitu bagaimana kita memanfaatkan momentum pandemi ini untuk masuk ke ranah digitalisasi pasar online. Kita masuk ke marketplace-nya adalah di bibli.com. Ini juga merupakan sebuah pangsa pasar yang baik. Nah, satu hal lagi yang memang kita lagi pikirkan dan kita lagi bagaimana untuk mengembangkan dan juga meminta ke arahan daripada pemerintah pusat, yaitu terkait dengan sistem tunda jual ataupun resi gudang. Nah, ini juga sebagai solusi yang baik. Jadi bagaimana semisal kalau masalah pas panen raya harga ini jatuh, jadi masyarakat tidak dijual, tetapi dimasukkan ke dalam sistem resi gudang. Artinya nanti jualnya ini pada saat panen raya. Nah, tetapi petani pada saat memasukkan padinya ke gudang resi gudang ataupun sudah jual, uangnya ini mana? Nah, kita ada dana talangan yaitu 75%. Nah, seperti itu.
Nah, artinya kita sudah berupaya bagaimana menghadirkan lewat Korporasi Kekuatan Tani Mulus ini yang bersinergi dengan pemerintah desa dengan program prioritasnya adalah bagaimana menumbuh kembangkan potensi pertanian yang ada di Desa Mundak Jaya.
berapa sih kenal? 3 hari. Oh, pacaran. Harus digawe kok. Terus habis dari sini kemana? Hmm? Dari sini kemana lagi dari prosesnya? Ya prosesnya kan itu kan ini itu yang kemarin. Ini yang sekarang besok jualan besok itu yang mau rebus. Naikin mesin apa? Ya ini mesin gilingan buat mecahin kacang. Ini jadi 2. Tadinya kan 1 ya. Ini jadi 2. Iya, penggiling, pempecah. Iya namanya.